komponen sakit. Jadi di aplikasi Simetis ini kita di situ mengatur terkait perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Jadi Bapak Ibu sudah mengentry ya untuk data-data perencanaan di menu e-planning. Untuk selanjutnya data yang sudah Bapak Ibu entry untuk menyampaikan capaian-capaian dari masing-masing PK dan RAPK yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Nah, selain itu juga kita juga memiliki aplikasi RHPK. Di sini untuk RHPK ini memang sebagai kertas kerja Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menjadi inputan untuk menu e-performance. Kemudian untuk realisasi anggaran kita juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Sakti, di mana data-data realisasi per ikut nanti sudah kita tarik semua datanya dari Sakti. Kemudian selain itu kita juga memiliki aplikasi Simaki di mana data-data level organisasi atau sampai dengan level eselon 2 sampai dengan level kepala UPT itu nanti datanya mengalir ke Maaf ya Bu, aplikasi permisi. Semakin. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu memetakan ya untuk di level individunya dukungan masing-masing individu individu terhadap kinerja organisasinya. Ini semua menjadi siklus manajemen kinerja yang ada di tes 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 ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala teknis, hostnya kelempar. Jadi yang pertama tadi terkait komponen perencanaan strategis, di sini ada 3 perubahan ya Bapak Ibu di pedoman yang baru ini. Jadi yang pertama terkait ketentuan mengenai pemantauan renstra yang dilakukan setahun sekali. Jadi statement ini nanti di pedoman yang baru akan dihapus karena memang kalau dari regulasi untuk pemantauan renstra itu dilakukannya memang midterm atau di periode 3 tahun dan nanti di akhir periode. Kemudian yang poin yang kedua yaitu yang untuk tata cara penyusunan evaluasi dan review Renstra, dulunya ini kan kita state akan mengacu kepada pedoman penyusunan pemantauan dan evaluasi Renstra. Nah, di pedoman yang baru nanti ini
Jadi yang untuk poin evaluasi nanti akan dikeluarkan dari pedoman Renstra. Jadi untuk poin evaluasi Renstra nanti akan ada di bab terkait evaluasi ya, terkait laporan kinerja, di bab laporan kinerja. Jadi nanti sudah dipisahkan. Jadi untuk pedoman Renstra itu fokus kepada penyusunan Renstranya, dan penyusunan dan review dari Renstra. Untuk evaluasi nanti akan masuk di bab laporan kinerja. Kemudian yang poin ketiga terdapat format Renstra secara umum. Jadi nanti di sini untuk format Renstra akan dihapus karena semua nanti akan diatur di pedoman Renstra. Lanjut, yang ke poin yang kedua yaitu terkait RKT. Di sini juga ada dua poin perubahan ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk di poin yang pertama RKT dibandingkan ini disusun dengan memperhatikan realisasi tahun Men 1. Nah, ini nanti di revisi pedoman, jadi RKT tidak lagi mengakomodir perubahan sasaran atau indikator atau target yang ada di RKT. Kemudian yang kedua, RKT harus dilengkapi dengan matriks review. Nah, ini nanti sudah tidak perlu lagi ya Bapak Ibu untuk RKT ini. Jadi ini memang RKT nantinya akan sepenuhnya akan mengacu kepada dokumen Renstra. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan menyusun ya seperti kertas kerja ya untuk penyusunan RKT ini. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu khusus untuk RKT tahun pertama pelaksanaan Renstra ini karena memang Renstranya belum terbit nanti akan disusun mengacu kepada rancangan Renstra. Jadi seperti tahun 2025 ini karena memang Renstranya belum ditetapkan Bapak Ibu tetap menyusun RKT namun mengacu kepada dokumen rancangan Renstra. Lanjut. Kemudian ini yang cukup banyak ya Bapak Ibu perubahannya yang terkait perjanjian kinerja. Poin di sini ada sekitar 10 poin. Jadi yang pertama yaitu terkait penyusunan PK dan RAPK. Sebelumnya itu ditulis paling lambat 1 bulan setelah DIPA ditetapkan. Nah, di pedoman sakit yang baru, jadi di sini disebutkan bahwa PK dan RAPK disusun melalui aplikasi simetris dan disahkan setelah terbitnya dokumen anggaran DIPA serta data capaian kinerja tahun N-1 selesai dilakukan pengukuran. Jadi memang di sini tidak kita state lagi bahwa disusun paling lambat 1 bulan setelah diterbitkan DIPA, tapi di sini ada klausul bahwa kita menunggu capaian kinerja tahun N-1 selesai dilakukan pengukuran. Jadi di bulan Januari ya Bapak Ibu. Karena memang biasanya untuk pengukuran tahun N-1 itu baru selesai di pertengahan Januari. Kemudian yang poin yang kedua, pada format PK disebutkan bahwa RAPK, matriks A1 dan A2 serta kertas kerja merupakan lampiran PK. Nah, di revisi pedoman ini di state bahwa PK dan RAPK merupakan dokumen yang terpisah. Jadi RAPK itu bukan merupakan lampiran dari PK. Kemudian disebutkan juga bahwa PK dan RAPK dilengkapi dengan matriks review dan kertas kerjanya. Kemudian yang ketiga, salah satu syarat revisi PK adalah terjadi pergantian atau mutasi pejabat. Nah, ini di state di revisinya nanti ini lebih dijelaskan lagi. Jadi pihak baik itu perubahannya baik itu yang pihak yang bersepakat kedua belah pihak ya. Misalnya ada perubahan di salah satu itu juga akan menjadi dasar untuk melakukan revisi PK. Kemudian poin yang keempat yaitu belum terdapat ketentuan updating anggaran melalui simetris pada saat revisi PK dan RAPK. Nah, di revisi pedoman ini nanti sudah di-state bahwa revisi PK termasuk RAPK disertai juga dengan pemutakhiran anggaran yang bisa dilakukan melalui aplikasi simetris. Kemudian poin yang kelima, tahun PK disebut sebagai tahun N+1. Nah, sekarang ini untuk tahun PK disebut sebagai tahun N. Kemudian poin keenam, penyusunan PK memperhatikan realisasi tahun N-2 dan TW3 atau November tahun N. Nah, ini di revisi pedoman, ini kita untuk penyusunan PK ini kita melihat realisasi N-1. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena ternyata kalau kita melihat angka N-2 dan data TW3 atau November itu angkanya belum real ya Bapak Ibu. Jadi ini masih menjadi temuan bahwa terdapat target kinerja tahun N yang lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya. Untuk itulah maka
untuk penyusunan PK sekarang ini harus memperhatikan realisasi tahun N-1. Jadi tidak bisa lagi kita menggunakan data N-2 ataupun data TW3 atau November. Kemudian yang ketujuh, kertas kerja ditujukan untuk perubahan sasaran. Nah, ini untuk di revisinya, kertas kerja ditujukan untuk perubahan target indikator. Jadi untuk penjelasannya nanti hanya dituangkan pada lampiran matriks A1. Ini nanti lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di pedomannya. Kemudian poin ke-8, PK harus dilengkapi dengan matriks review sasaran indikator target dengan atau tidak ada perubahan. Nah, di revisi pedoman ini nanti yang dilakukan em, ini ya penjelasan ya, yang dilengkapi dengan matriks itu adalah indikator-indikator yang mengalami penurunan target dibandingkan target tahun N, kemudian indikator yang targetnya lebih rendah dibandingkan realisasi tahun N-1. Jadi ini lebih dispesifikan lagi untuk indikator-indikator yang memerlukan kertas kerja. Kemudian nanti di poin ke-9, belum terdapat format kertas kerja secara eksplisit. Nah, di revisi pedoman ini sudah disampaikan untuk contoh format kertas kerja. Kemudian yang poin ke-10, belum terdapat ketentuan mengenai penyusunan PK pada tahun pertama pelaksanaan Renstra seperti yang kita laksanakan di tahun 2025 ini. Nah, di revisi pedoman yang Renstra yang baru ini sudah diatur ya untuk mekanisme penyusunan tahun pertama PK di tahun pertama Renstra. Jadi pada intinya untuk penyusunan PK di tahun pertama Renstra ini nanti akan mengacu kepada dokumen rancangan Renstra. Lanjut, eh, komponen yang kedua yaitu terkait pengukuran kinerja. Jadi di sini terkait mekanisme pengecualian IKU pada perhitungan NPSS itu memang sebelumnya belum diatur di pedoman. Nah ini nanti kita sudah atur ya di pedoman terkait untuk pengecualian IKU. Jadi misalnya di sini untuk tahapannya yaitu jadi unit kerja pengampu IKU misalnya ada perubahan ya misalnya ada perubahan tools untuk pengukuran IKU nanti unit kerja menyampaikan Nodin ke ya untuk pengecualian IKU tersebut. Nah ini terdapat beberapa kriteria. eh, jadi terdapat beberapa kriteria ya Bapak Ibu untuk kita bisa pengecualian IKU yaitu terdapat perubahan mekanisme perhitungan ataupun terdapat perubahan definisi operasional. Kemudian yang kedua, realisasi IKU berasal dari instansi atau unit kerja lain yang belum diperoleh pada saat kita menyusun laporan kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jadi memang kalau misalnya ini nanti kan misal untuk NKA ini untuk di level BPOM itu kan nanti baru terbit di awal Maret Bapak Ibu. Nanti di misalnya yang untuk NKA Badan POM ini nanti akan kita ekskludkan karena belum bisa diperoleh pada saat batas akhir penyusunan Lapkin. Tapi untuk unit kerja Bapak Ibu sekarang ini yang dieksklud adalah IPASN karena memang terdapat perubahan toolsnya. Kemudian setelah Bapak Ibu unit pengampu menyampaikan Nodin kepada kami, nanti kami akan melakukan verifikasi. Apabila sudah memenuhi persyaratan, nanti kami akan menyampaikan ya daftar IKU-IKU yang dikecualikan untuk perhitungan NPSS. Lanjut. Kemudian untuk mekanisme pemberian reward punishment, jadi sebelumnya di pedoman sebelumnya itu memang belum mengatur terkait kewajiban RNP pada masing-masing satker, walaupun masing-masing satker sudah melakukan ya Bapak Ibu. Nah nanti di revisi pedoman ini nanti sudah diatur ya terkait kewajiban untuk masing-masing unit kerja melakukan review perhitungan reward punishment. Jadi ini nanti untuk mekanismenya ini diserahkan kepada masing-masing unit kerja. Cuman kita mengatur untuk eh, frekuensinya yaitu minimal 1 kali
setahun untuk melakukan perhitungan reward punishment ini. Lanjut. Yang berikutnya yaitu terkait evaluasi internal. Jadi di sini belum terdapat ruang lingkup untuk ruang lingkup laporan evaluasi internal, belum terdapat penjelasan program atau kegiatan yang dievaluasi. Jadi di sini lebih di state lagi ya, lebih dijelaskan lagi, ditambahkan narasi penjelas bahwa program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja masing-masing unit baik level eselon 1 maupun eselon 2. Jadi ini lebih dijelaskan lagi ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini masih terkait evaluasi internal. Kemudian ini di pedoman sebelumnya belum terdapat matriks tidak lanjut rekomendasi. Nah, untuk di revisi pedoman ini sudah di state di state dengan jelas ya untuk matriks tindak lanjut rekomendasi seperti pemantauan untuk rencana aksi TW sebelumnya. Kalau misalnya rencana aksi itu belum selesai, nanti akan muncul rencana aksi yang baru atau masih menggunakan rencana aksi yang sama dengan timeline yang lebih update lagi. Tes, tes, satu, dua, tiga. Nah, ya, lanjut ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini kendala jaringan. Kemudian ini untuk berikutnya untuk laporan kinerja. Jadi ini masih sama. Jadi yang wajib menyusun laporan kinerja adalah di level instansi atau level Badan POM, kemudian level eselon 1, kemudian dan level satuan kerja. Nah, untuk laporan kinerja ini ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Nanti di revisi pedoman, kalau yang pedoman sebelumnya itu hanya ada 2 jenis laporan kinerja. Nah, nanti di pedoman yang baru ini akan ada 3 jenis laporan kinerja. Yang pertama yaitu laporan kinerja interim, ini yang sudah kita susun selama ini, yaitu tiap triwulan, yaitu yang disusun adalah Lapkin Interim TW1 sampai dengan TW3. Karena untuk Lapkin Interim TW4 nanti akan menjadi Lapkin tahunan ya Bapak Ibu. Nah, untuk Lapkin Interim ini masih sama, paling lambat tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir. Kemudian untuk Lapkin tahunan, ya, ini nanti disusunnya merupakan laporan kinerja selama 1 tahun anggaran. Nah, di sini di Lapkin tahunan ini kita membandingkan realisasi di tahun berjalan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan target pada akhir periode Renstra. Sedangkan untuk Lapkin interim, ini kita membandingkan target triwulan bersangkutan dengan target akhir tahun. Jadi perbedaannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Lapkin tahunan ini nanti disusun selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, ini biasanya nanti kami akan menyampaikan Nodin untuk reminder tanggal-tanggal Bapak Ibu untuk menyampaikan laporan kinerja maupun Lapkin interim maupun Lapkin tahunan. Kemudian yang ketiga yaitu Lapkin tahunan untuk tahun ketiga atau paruh waktu dan tahun kelima atau akhir periode. Jadi ini sebenarnya untuk Lapkin tahunan tahun ketiga dan tahun kelima ini sama dengan Lapkin tahunan, cuma ditambahkan subbab baru untuk melakukan evaluasi paruh waktu dan evaluasi akhir periode. Seperti yang saat ini sedang kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah ini nanti kurang lebihnya sama dengan Lapkin tahunan dengan penambahan subbab. Ini juga untuk timelinenya sama yaitu selambat-lambatnya 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Lanjut.
Nah, untuk format laporan kinerja tahun 2024 ini, karena ini merupakan tahun akhir Renstra, jadi di sini untuk bab 1 sampai dengan bab 2 ini masih sama ya Bapak Ibu dengan Lapkin tahun sebelumnya. Nah, ini yang mungkin yang berbeda yaitu di bab 3 atau bab akuntabilitas kinerja. Kemudian di sini disampaikan untuk bab 3.1 terkait capaian kinerja organisasi. Ini dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Ini kurang lebih ini tidak ada perubahan. Kemudian ini lebih dijelaskan lagi bahwa pembahasan dan analisis capaian kinerja itu kita mengacunya kepada perjanjian kinerja. Kemudian akan ada lagi bab 3.2 untuk evaluasi tahun kelima. Kemudian 3.3 evaluasi ketercapaian tujuan Renstra. Kemudian 3.4 tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sakit tahun sebelumnya. Kemudian 3.5 pemanfaatan informasi kinerja dan 3.6 terkait realisasi anggaran. Nah, kemudian khusus untuk kedeputian dan sektama dan irtama. Jadi ini karena memang memiliki unit-unit kerja level eselon 2 di bawahnya. Jadi ini akan ada tambahan bab 4. Jadi bab 4 terkait hasil evaluasi tahun kelima pada level eselon 2 di bawah kedeputian, sektama dan itama. Ini khusus ya Bapak Ibu. Jadi memang ada bab tambahan. Tapi yang misalnya untuk satker UPT tidak perlu dan satker di pusat-pusat level eselon 2 yang pusat-pusat itu juga tidak perlu. Jadi tidak ada bab 4-nya. Nanti bab 4 ini khusus di kedeputian, kesektamaan dan itama. Nah, apa saja sih isinya yang untuk bab 4-nya ini yaitu yang pertama eh, terkait target kinerja jangka menengah, kemudian poin 4.2 terkait analisis capaian kinerja. Nah, untuk bab 4 ini Bapak Ibu bisa hmm, mengacu kepada dokumen midterm review yang sudah disusun ya Bapak Ibu. Nanti tinggal diupdate lagi aja terkait realisasinya. Kemudian bab 5 penutup dan yang terakhir lampiran-lampiran. Next. Nah, untuk analisis akuntabilitas kinerja atau di bab 3.1 tadi itu apa saja sih yang dievaluasi dan dianalisis? Yaitu yang pertama kita membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024. Kemudian kita juga membandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita membandingkan realisasi 2024 dengan realisasi-realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kalau memang itu merupakan indikator baru di 2024, tidak perlu dilakukan perbandingan. Nah, kemudian mengingat tahun 2024 ini juga merupakan tahun akhir, jadi perbandingan kinerja tahun 2024 eh, dengan tahun-tahun sebelumnya juga merupakan perbandingan kinerja tahun bersangkutan dengan target jangka menengah. Jadi ini sudah jadi satu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menarasikan ya perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah. Karena tahun 2024 ini sudah merupakan tahun akhir. Jadi itu merupakan juga memenuhi statement ini ya. Kemudian yang ketiga, kita membandingkan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta atau dengan standar nasional atau internasional apabila ada. Nah, khusus untuk UPT ini kita juga sudah menetapkan ya unit pembandingnya berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT sesuai dengan Odin yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang keempat, dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun penyebab kegagalan, kemudian upaya perbaikannya apa, kemudian rekomendasi untuk perbaikan kinerja. Jadi ini kita lebih disetkan lagi ya untuk masing-masingnya. Kemudian yang tidak lupa lagi yaitu terkait upaya peningkatan kinerja. Jadi ini semua nanti masuk di bab 3.1. Next. Nah, ini khusus yang untuk berikutnya yaitu 3.2 untuk evaluasi tahun kelima. Di sini kita melakukan analisis tren dan analisis gap. Ini kita mengacu kepada juklak yang ditetapkan oleh Bappenas.
Nah, yang pertama untuk analisis tren, ini kita analisis tren itu merupakan analisis kita yang membandingkan kinerja tahun baseline dengan hingga kinerja kita di tahun 2024 ini. Jadi untuk analisis tren ini kita menggunakan target 2024 dan prognosis realisasi tahun 2024. Jadi Bapak Ibu pada waktu bulan November yang lalu kan sudah mengisi ya untuk matriks analisis tren ini menggunakan prognosa realisasi. Jadi untuk analisis tren ini Bapak Ibu tidak perlu lagi mengupdate dengan realisasi yang sebenarnya karena untuk analisis tren ini hanya merupakan eh, prognosa realisasi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk analisis tren, karena memang Badan POM ini datanya sudah lengkap, jadi kita menggunakan kelompok analisis satu, di mana histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Enstra. Jadi memang untuk analisis tren ini ada dua kelompok analisis. Jadi untuk yang kelompok analisis kedua itu, kalau misalnya datanya tidak ada histori datanya. Cuma secara umum kan untuk data Badan POM ini sudah terdapat ini ya, histori datanya relatif konsisten, jadi kita menggunakan kelompok analisis yang pertama. Nah, untuk rumusnya ini seperti ini, cuman Bapak Ibu tidak perlu pusing dengan rumus ini sudah diakomodir di matriks Excel yang sudah kami sampaikan. Nah, kemudian untuk pengkategoriannya seperti apa? Jadi di sini ada, untuk kita lihat yang merah ya. Jadi misalnya ini kalau kita lihatnya dari perkembangan kinerja. Jadi di matriks Excel itu kan ada kolom perkembangan kinerja. Kita lihat di situ apabila dia kurang dari nol berarti dia perlu upaya strategis. Kemudian ini kita menurun, stagnan, dan meningkat. Kalau yang di sisi kanan ini juga ada ya untuk lebih dari 100% berarti dia meningkat on the track juga dengan kriteria pertahankan kinerja. Kemudian meningkat relatif dan belum dapat disimpulkan. Nah, ini kalau memang tidak ada polanya nih menggunakan yang hijau ini ya. Cuman kayaknya kita menggunakan yang merah yang sisi kiri ini untuk histori analisis satu. Jadi yang untuk kelompok analisis satu ini Bapak Ibu lihatnya yang sisi kiri ini aja. Lanjut. Untuk evaluasi tahun kelima atau yang kedua yaitu terkait analisis gap. Jadi ini Bapak Ibu membandingkan antara realisasi tahun 2024 ini dengan target 2024. Jadi analisis gap ini merupakan update ya, kondisi update, data update. Karena analisis tren tadi kita menggunakan data prognosa. Nah, untuk analisis gap ini kita menggunakan data real sesuai dengan yang sudah kita peroleh. Nah, manfaat dari analisis gap ini apa? Yaitu kita menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target, kemudian kita mengetahui tingkat peningkatan kinerja, kemudian menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan. Nah, di sini ada 5 kategori untuk analisis gap ini. Jadi, kategori tercapai apabila lebih dari atau sama dengan 100%. Kemudian dia tidak dapat disimpulkan apabila tidak memiliki nilai capaian. Jadi untuk indikator-indikator yang memang tidak ada lagi di tahun 2024 itu berarti akan mendapatkan nilai tidak dapat disimpulkan. Next, bab selanjutnya itu 3.3 yaitu untuk evaluasi ketercapaian tujuan. Ini juga sama dengan yang Bapak Ibu sudah lakukan di tahun ketiga yang lalu. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi lagi matriksnya sampai dengan tahun kelima ya Bapak Ibu. Nanti untuk analisisnya kurang lebih sama dengan pada waktu Bapak Ibu melakukan midterm review Renstra. Lanjut. Nah, ini untuk tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Ini merupakan semacam apa namanya rangkuman ya Bapak Ibu untuk seluruh rekomendasi sampai dengan tahun 2024 ini seperti apa. Nah, nanti matriks ini akan berlanjut di triwulan 1, di Lapkin Interim triwulan 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya ada rencana-rencana aksi yang belum selesai di tahun 2024 ini,
Ini nanti akan berlanjut pemantauannya di triwulan 1 ya Bapak Ibu, di Laptin Interim triwulan 1. Lanjut. Nah, bab selanjutnya yaitu untuk pemanfaatan informasi kinerja. Jadi ini nanti misalnya dari hasil analisis nanti Bapak Ibu menyampaikan dari hasil evaluasi, misalnya dari hasil evaluasi tahun 2020 sampai dengan 2023 itu kita melakukan revisi target pada PK 2024. Itu nanti itu bisa menjadi narasi juga di bab pemanfaatan informasi kinerja ini. Lanjut. Kemudian bab realisasi anggaran, ini nanti ada 4 hal yang dibahas, yaitu kita menggunakan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan PK. Jadi ini kita biasanya yang realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kemudian kita juga menghitung realisasi anggaran per sasaran strategis atau sasaran program atau sasaran kegiatan. Kemudian kita juga melakukan perbandingan ya total anggaran kita, tren realisasi anggaran kita berdasarkan dengan target dan realisasinya. Kemudian di poin keempat kita menghitung efisiensi dan efektivitas. Ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Lanjut. Nah, ini evaluasi tahun kelima atau bab 4 ya. Jadi ini khusus untuk kedeputian, itama, dan sektama. Ini juga nanti Bapak Ibu bisa mengacu kepada midterm review yang sudah disusun. Lanjut. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait